Iya, pasti teman-teman udah tahu nih apa nih ya. Ini adalah SIM ya, surat izin menikah. Surat izin mengemudi ya. Jadi di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman ya, bagaimana membuat SIM di masa pandemi ya. Jadi walaupun di masa pandemi ya syaratnya sama aja ya. Yang pertama siapkan KTP yang masih berlaku dan fotokopinya ya, nggak perlu fotokopi KTP nggak perlu ya. Jadi fotokopi KTP ya. Kemudian pas foto kita berwarna ya 3x4 3 lembar, dan juga pastinya surat kesehatan, plus sekarang ditambah tes psikologi ya, tes psikologi ya, kayak orang mau lamar pekerjaan itu ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti saya ceritain ya. Sebelumnya juga siapkan duit ya, siapkan duit karena nggak gratis, bayar ya. Jadi untuk SIM A itu biayanya 120.000 ya, SIM C 100.000. Nah untuk tes kesehatan dan psikologi itu kalau nggak salah sih 50.000 ya. Jadi kemarin saya kebetulan bersama istri ya bikin SIM-nya itu pagi-pagi sekali ya, karena buat bikin SIM ini nggak membludak gitu, sama kayak bayar pajak di Samsat tuh sama, terus masih rame. Jadi itu pagi-pagi kemarin tuh jam 6:30 pagi itu saya kira udah pagi banget tuh. Ternyata begitu saya nyampe ke tempat tes gitu ya, tes kesehatan dan psikologi itu sudah ngantri, ternyata udah banyak gitu yang ke sana. Jadi untuk di Samarinda ya, walaupun saya nggak tahu di kota lain, tapi saya yakin prosedur nggak akan jauh berbeda ya. Di Samarinda itu sudah ditunjuk sama Polresta tempat tes kesehatan dan psikologi itu yang satu atap ya. Jadi kalau kita dari arah kota itu, kalau kita muter di bawah flyover itu, di bekas gudang Bulog itu ada situ satu, sama yang di sebelah sana setelah Polresta juga ada satu tempat. Tinggal pilih aja mau yang mana. Saya kemarin pilih yang di gudang Bulog itu. Jadi di sana kita ambil nomor antrian, itu menunggunya sekitar 30 menitan ya, dipanggil, kemudian tes psikologi ya. Jadi itu nggak usah khawatir ya buat teman-teman yang belum pernah tes psikologi ya, nggak susah-susah amat kok. Bahkan teman-teman bisa duluan tahu soalnya gitu, bisa langsung coba, karena itu nanti teman-teman yang bawa smartphone nanti disuruh download aplikasinya ya. Nama aplikasinya itu Psikotes Online Kaltim. Nah, teman-teman bisa download langsung di Google Store atau App Store ya, bisa cek langsung soalnya apa aja, bisa langsung tes. Itu nggak susah ya, cuma ditanya ini gambar ini yang kelihatan apa gitu. Kemudian sedikit pengalaman tentang geografi gitu ya, misalkan provinsi ini ibu kotanya apa. Kemudian ada sedikit yang mungkin orang bikin kesulitan adalah menghitung balok-balok gitu ya, itu perkalian aja kan sama penambahan penjumlahan. Jadi hemat saya sih tes psikologis ini nggak lebih dari pengen ngetahui aja kita dulu pernah sekolah apa enggak. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, karena di situ waktu saya tes itu saya langsung lulus gitu kan. Nah kemudian di sebelah saya ini bapak yang sudah cukup berumur gitu ya, dia nggak punya smartphone, jadi dia sama petugas langsung dibacain soalnya, dia langsung jawab, dan ternyata dia kesulitan gitu, dan disuruh ulang lagi, dia tetap masih gagal, dilulusin gitu ya. Yang pakai smartphone juga gitu, begitu gagal nanti disuruh tes lagi sampai lulus. Jadi nggak usah khawatir untuk tes psikologinya. Dan saya masuk ke ruangan seterusnya itu tes kesehatan. Di situ saya kan ingatnya dulu kalau tes kesehatan itu kan kita dikasih lihat yang yang angka-angka itu yang buku dibuka-buka gitu kan. Itu kalau orang buta warna ya, atau buta warna spasial itu masih kesulitan kan, ini angka berapa gitu. Jadi waktu itu saya lihat bapak di depan saya itu dia cuma diisi gitu, ditanya sama petugas, isi gitu ya, dia langsung lulus gitu loh, kenapa tes gitu, langsung bayar gitu. Jadi wah, saya bilang ini asik juga nih. Tapi ternyata mungkin karena saya masih muda gitu ya, gitu ya, jadi saya tes gitu, tapi alhamdulillah nggak kesulitan dan tetap bayar. Jadi setelah tes itu langsung ke Polresta ya. Polresta itu kita masih nanti ke bagian daftar SIM itu di bagian gedung di tengah-tengah gitu ya. Itu ada tumpukan map gitu, nanti berkas kita masukin di situ, tunggu dipanggil. Waktu itu sekitar 30 menit lebih lah.
Itu dipanggil berkas, kemudian kita menuju ke gedung belakangnya itu yang khusus SIM itu. Di situ bangunannya ditata dengan baik ya di dalam ya, roketnya bersih. Itu saya acung jempol sih, bagus itu ruangannya. Kita ngisi pom lagi, kemudian dipanggil untuk lanjut ke foto ya, kita dipoto. Itu masuk ke sebelah kiri gitu. Itu ada beberapa loket cukup banyak, nunggu dipanggil lagi, kemudian kita ditanya konfirmasi data pribadi gitu ya, kemudian dipoto. Nah, yang bagus di situ disediakan satu, kalau nggak satu dua nggak salah, di situ ada disediakan yang pakai gorden ya, itu buat muslimah yang bercadar, jadi lebih privasi. Ini bagus. Kemudian setelah dari situ kita menuju ruang yang tadi kita belok ini, kita ke kanan untuk ujian teori ya. Ujian teori ini ada satu ruangan, itu ada sekitar berapa 20 komputer mungkin ya, multimedia. Jadi kita pakai headset depan monitor komputer gitu, seperti kita di warnet gitu main game online. Itu kita melihat simulasi ya, simulasi keadaan berkendara yang kalau nggak salah gini bunyinya nih. Benarkah mobil merah menyalip ini gitu? Ini benar apa salah gitu? Benarkah yang ini begini ya itu. Jadi nggak sulit-sulit amat sih ya sebenarnya, tinggal dilihat baik-baik, dengar baik-baik, dan sebenarnya itu ada polanya gitu, pengulangan. Jadi saya nggak beberkan di sini karena mungkin nggak challenge jadinya. Di video lain itu ada yang jelasin tuh caranya apa, polanya itu, jadi pasti lulus. Karena kenapa nggak saya beberkan di sini, karena kita nggak dituntut 100% harus benar ya untuk lulus. Kita hanya diminta 80% nggak salah, 75-80% itu menjawab benar, yang benar itu udah lulus ya. Dan alhamdulillah kemarin saya 80%-an gitu lulus ya. Kemudian langsung lanjut ke ujian praktek. Nah, ujian praktek ini kebetulan kemarin saya ambil langsung bikin 2 SIM ya, A dan C. Jadi saya tes C aja deh, gue kan amor kan, C. Tes motor nggak susah lah gitu ya. Jadi begitu tes motor, ini mau tes motor saya lihat ada motor yang disediakan, karena waktu itu saya bawa roda 4 ya, jadi saya pakai kendaraan yang disediakan oleh Polresta. Jadi waktu itu saya mau ambil motor bebek ya, karena saya harian saya kadang pakai Supra butut saya gitu kan. Jadi ada bapak-bapak sudah ngambil duluan gitu loh, jadi ya udah saya ngalah aja. Saya lihat nih, wah ada Vario kayaknya baru nih, saya pakai Vario aja sudah. Nah gitu. Jadi dengan rasa percaya diri yang tinggi gitu ya, wah kan anak Sunmore ini. Jadi di situ di tesnya itu ada 3 rintangan gitu ya. Jadi dari 3 itu kita hanya diminta 2 ya untuk yang bisa gitu. Jadi yang pertama ini dan ini menurut saya yang paling sulit nih. Jadi kita jalan lurus gitu ya, lurus gitu sekian meter, baru kita belok ke kanan. Nah, belokannya itu cukup sempit ya, sudutnya itu cukup sempit. Ada dikasih balok-balok itu, dan kaki nggak boleh turun ya, nggak boleh turun. Dan itu kelihatannya mudah, tetapi ternyata susah gitu loh. Jadi saya waktu ngetes gitu ya, kaki saya tetap turun gitu, walaupun saya coba pertama jalannya lambat, sangat lambat gitu ya, dengan kombinasi rem gitu, tetap gagal gitu loh. Wah, saya bilang kok bisa ini, saya nggak bisa gitu ya. Jadi kejadian saya gagal di ujian SIM C itu, wah itu rasanya mustahil banget buat saya gitu. Jadi gagal saya di situ. Ya, dan sayangnya begitu kita gagal di situ, kita nggak bisa lanjut ke tes selanjutnya. Ya, gagal. Jadi saya SIM C waktu itu gagal. Dan saya lanjut ke tes ke SIM A. Jadi saya karena bawa kendaraan sendiri, saya langsung pakai kendaraan saya. Itu saya nggak kesulitan ya, karena waktu itu tesnya dia zigzag gitu, ngelewatin balok-balok kecil gitu ke depan, kemudian mundur. Dan itu nggak boleh gagal sekali. Begitu gagal sekali, udah kita gagal hari itu, harus ngulang di hari selanjutnya. Dan situ alhamdulillah saya langsung lulus, nggak kesulitan. Jadi di hari selanjutnya saya bawa motor saya sendiri gitu ya, karena waktu saya gagal saya bilang tunggu saya pakai motor saya sendiri. Jadi saya bawa Supra saya gitu ya. Itu begitu saya tes sebentar gitu, wah udah, saya udah tahu titiknya gimana, titiknya di mana gitu ya, pengereman, gasnya seberapa. Tetapi yang lebih penting adalah itu karena faktor itu motor harian saya gitu loh.
dan langsung saya libas itu. Wah, itu yang tes pertama gitu. Wah, itu 3 kali saya putar itu sampai petugas bilang, Pak sudah gitu. Saya tes selanjutnya itu yang angka 8 sebenarnya itu nggak wajib gitu loh. Yang wajib, yang nomor 2 itu justru yang zigzag, tapi itu saya habisin juga tuh. Jadi yang 8 saya putarin semua, yang zigzag juga habis saya lewatin. Saya libas semua habis. Jadi tipsnya ya, kalau mau ujian yang SIM C gitu ya, itu bawa motor sendiri ya. Bawa motor yang simpel-simpel aja lah, motor bebek, atau misalkan kalau yang pertama saya pakai Vario, mungkin Vario terlalu besar untuk saya gitu, agak susah saya kendalikan. Mungkin kalau Beat mungkin bisa, tetapi menurut saya faktor yang paling penting adalah bawa kendaraan kita sendiri, itu lebih membantu lah ya. Jadi saya lulus SIM A dan SIM C. Nah, jadi kesimpulannya ya, jadi untuk membuat SIM ini ya di masa pandemi menurut saya justru lebih enak ya, karena di sini karena prokes ya ketat ya, namanya kantor polisi itu jadi lebih tertib gitu ya, lebih enggak, karena dulu pengalaman saya sebelumnya itu enggak di masa pandemi, wah itu pagi-pagi itu sudah kayak pasar malam misalnya, udah penuh banget gitu. Penuh banget orang gitu, bikin jadi malas mengurusnya gitu ya. Proses SIM ini jauh lebih bagus dibanding yang dulu pernah saya alami, yang dulu waktu di kantor lama Bayangkara gitu ya. Ini sudah bagus banget ya, alurnya udah bagus, bangunannya bagus gitu ya. Dan juga yang perlu saya garis bawahi adalah sikap dari petugasnya ya, itu sudah apa ya, sudah sama warga itu sudah sangat kooperatif gitu loh. Maksudnya enggak lagi seperti oh dulu kita sama polisi itu kayaknya kita tuh jelata banget gitu loh. Polisi itu kayaknya harus hormat banget, padahal menurut saya enggak. Kita justru kita itu datang sebagai warga itu, mereka yang lebih respect ke kita gitu lah. Ya walaupun kita nggak nuntut itu, kita kan harus setara ya, sama-sama warga gitu ya, sama-sama punya hak dan kewajiban. Dan menurut saya di sini sikap petugas sudah cukup baik. Kita datang ke sana bukan seperti pesakitan gitu loh. Datang ke sana itu ya kita menunaikan kewajiban kita gitu kan. Gitu. Jadi petugas sudah sikapnya udah bagus, profesional. Yang itu waktu yang tes SIM C itu saya udah coba bujuk-bujuk tuh petugasnya, wah lulusan aja lah Pak, ini saya mau uji gitu kan. Dia bilang wah nggak bisa, maaf. Bagus gitu ya. Kemudian prosesnya udah lebih mudah ya, fasilitasnya bagus. Kemudian sedikit kritik aja sih menurut saya untuk tes ya, untuk terutama yang apa namanya SIM C itu menurut saya nggak terlalu realistis lah ya untuk dijadikan patokan berkendara dengan baik gitu ya, karena menurut saya itu di dunia real world kan itu yang belokan itu terutama itu orang pasti turun kaki lah, nggak mungkin lah nggak turun kaki. Karena misalkan kalau kayak ibu-ibu menurut saya itu pasti itu kesulitan pasti itu, atau bapak-bapak yang sudah cukup berumur gitu. Bahkan saya challenge polisi juga, saya berani nggak semua bisa itu, kecuali memang orang yang memiliki skill berkendara di atas rata-rata ya. Dan seharusnya juga tidak gagal di tes pertama itu nggak menggagalkan, tidak membuat kita tidak boleh tes selanjutnya. Karena bisa jadi mungkin yang misalkan gini ya, dari 3 itu kan hanya 2 yang harus diselesaikan. Ya udah, dia mau yang bisanya 2, 3 atau 3, 1 ya nggak masalah harusnya. Nggak harus misalkan stop di yang pertama udah gitu. Itu sih menurut saya. Karena saya lihat di video di negara lain itu tes SIM C-nya itu lebih realistis. Mereka hanya dituntut menjaga keseimbangan di jalan yang nggak mulus gitu, jalan yang bergelombang gitu. Nah, yang kayak zigzag itu nggak salah. Karena kita juga nggak mungkin kan berkendara zigzag itu malah ditangkap polisi nanti. Ugal-ugalan kan, gitu. Kemudian apa ya? Yang kedua itu kan beredar berita atau info gitu ya, kalau di masa pandemi ini untuk membuat SIM atau memperpanjang SIM harus punya surat vaksin ya. Itu bisa saya katakan nggak benar ya, itu hoax saja. Jadi saya kemarin di masa pandemi bikin SIM nggak diminta surat vaksin. Yang diminta itu selain persyaratan utama adalah prokes ya, pakai masker. Itu saya tes waktu masuk gedung Polres itu, saya nggak pakai, sebelum saya pakai masker itu langsung ditegur sama petugas, Pak, ya saya bilang, saya tes aja, saya diperingatkan langsung. Kemudian yang ketiga, menurut saya alangkah baiknya apa ya, untuk tes motor lagi gitu ya. Tes motor ini misalkan untuk ibu-ibu gitu ya, atau
bapak-bapak yang sudah umur tertentu itu diberi kelonggaran lah, diberi kebijaksanaan. Misalkan mereka mampunya ya mungkin dianggap oke, cukup lah, itu nggak harus sempurna. Misalkan yang pertama itu nggak turun kaki, gagal langsung, itu menurut saya nggak, kurang bijaksana lah gitu. Kemudian kalau bisa nih SIM itu misalkan untuk umur 40 misalnya gitu ya, itu mereka nggak usah lagi nanti ke depan harus perpanjang lagi gitu ya. Mungkin sudah saatnya kita memberlakukan SIM itu saat misalkan umur 40 gitu, selanjutnya itu sudah seumur hidup, nggak perlu lagi perpanjang lagi. Karena seperti KTP kan sudah seumur hidup tuh. Nah, saya harap juga kedepannya SIM juga seperti itu. Begitu orang mencapai umur 40 tahun, ya udah dia SIM-nya seumur hidup. Itu pasti lebih membantu warga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, saya lupa nomor berapa, nomor 3 mungkin ya, atau nomor 4. Itu nggak usah nembak SIM ya, karena udah mudah gitu ya, petugasnya udah profesional dan baik gitu. Nggak usah nembak ya. Walaupun saya tahu di luar sana tuh masih banyak tuh yang mau nembak-nembak, itu ada pasti ya. Saya juga dulu pernah kecewa tuh waktu saya bikin SIM dulu di kantor polisi nih, bayangkan, karena waktu itu lagi ngantrinya banyak, itu langsung ada oknum tuh yang datangin saya, mau dibantu pak. Wah, terus itu saya kecewa banget. Bayangin di kantor polisi itu sudah ada yang petugasnya kayak gitu, bayangin tuh. Jadi alhamdulillah kemarin semuanya berjalan dengan baik, walaupun saya kemarin gagal di hari pertama, tetapi ya dibikin seru aja. Jadi nggak usah yang macam-macam dah, bikin asik aja. Dan memang perlu meluangkan waktu memang, tapi itu nggak jadikan alasan kita untuk nyogok gitu ya, lewat belakang, nembak, apapun istilahnya. Itu ikut prosedur aja. Jadi kalau yang ada yang belum jelas di video ini, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti saya bantu berbagi informasi. Yang pasti SIM saya udah jadi A dan C, saya berkendara dengan senang ya. Yuk, wassalam.